Kembali di News on the Spot, pemirsa, sebanyak 19 makam fiktif kembali ditemukan di Taman Pemakaman Umum atau TPU di kawasan Kembangan Joglo, Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita terhubung dengan reporter KJ Netania dan juru kamera Adrianto langsung dari TPU Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Ya, KJ, seperti apa suasana pembongkaran TPU fiktif di sana? Ya, Cakri, jadi hari ini suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta telah membongkar 4 dari 19 makam fiktif yang telah ditemukan di TPU Joglo ini. Memang jumlah ini bertambah 1 dibandingkan data kemarin, yakni 18, dan diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah lagi. Hal ini mengingat Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa jika para pelaku yang membeli makam fiktif ini dapat melaporkan ke TPU tempat mereka membeli makam sebelum tanggal 3 September bahwa mereka pernah membeli makam yang fiktif, mereka akan dijauhi dari sanksi dan diselesaikan dengan cara yang kekeluargaan. Akan tetapi jika setelah tanggal 4 September mereka belum melaporkan dan mereka ditemukan pernah membeli makam yang fiktif, maka mereka akan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan 3 bulan dan denda maksimal 50 juta. Tentu dengan adanya makam fiktif ini merugikan masyarakat setempat, karena jika mereka atau anggota keluarga mereka ada yang meninggal dan mereka membutuhkan makam, mereka melapor ke kelurahan, dan di kelurahan berdasarkan data dari TPST mereka melihat bahwa masih ada makam-makam yang kosong di TPU Joglo ini. Akan tetapi saat mereka meninjau ke TPU setempat atau ke TPU Joglo ini, mereka menemukan bahwa seluruh makam sudah terisi penuh. Di sini memang sangat sulit untuk membedakan makam yang fiktif dengan makam yang asli, karena di makam yang fiktif bahkan sudah ditulis adanya nama dan tanggal wafat meskipun orang yang bersangkutan masih hidup. Dan tentunya kami juga mendapat informasi bahwa di tempat TPU Joglo ini mereka menjual makam fiktif, atau dari data yang didapatkan mereka menjual makam fiktif waktu itu 7 hingga 15 juta per satu kafling makam. Padahal jika mereka membeli atau melakukan prosedur yang normal di kelurahan setempat, mereka dapat mendapatkan makam dengan membayar retribusi sebesar Rp40.000 hingga Rp100.000. Dan kedepannya makam-makam fiktif yang telah dibongkar hari ini akan diserahkan ke TPST Kelurahan Joglo untuk diberikan atau dimanfaatkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kembali ke Cakri di studio. Iya, Kezia, ini dinyatakan tadi kemungkinan bisa akan bertambah lagi ditemukannya makam fiktif. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pertamanan untuk menertibkan ini, selain tadi masyarakat atau pemilik makam fiktif itu bisa mengikuti beberapa aturan yang harus mereka lakukan? Ya, Cakri, jadi pasca diketemukannya banyak makam fiktif ini, dari Dinas Pertamanan telah memutasi atau menstafkan 48 PNS DKI, yakni kepala TPU bermasalah di DKI ini. Selain itu mereka juga telah memecat 9 dari pekerja harian lepas di 16 TPU yang ditemukan bermasalah dengan jual beli makam fiktif. Selain itu kedepannya seluruh proses jual beli kafling di makam-makam atau di TPU di Jakarta hanya dapat dilakukan di TPST Kelurahan. Ini memang sudah terjadi atau sudah diberlakukan sejak 6 bulan yang lalu. Akan tetapi setelah maraknya penemuan makam fiktif ini, pembelian makam khusus hanya berlaku di TPST Kelurahan ini digencarkan oleh Pemprov DKI. Karena penemuan makam fiktif ini telah menambah daftar panjang dari adanya makam fiktif di DKI Jakarta. Dan berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Jafar Muhlisin. Ya, semenjak kita melakukan penertiban ini hampir 1 bulan lalu ya kita laksanakan. Ini ada di posisi sekarang ini sudah ada 522 petak makam sudah kita ketemukan. Itu masih dalam dugaan, tetapi sudah kita lakukan eksekusi ketika kita sudah melakukan konfirmasi dengan pihak ahli waris, kemudian juga kita melakukan pencocokan data yang kita miliki di setiap TPU sama kenyataan fisik di lapangan. Ini sudah ada peningkatan dari hari ke hari. Itu sekarang saat ini sudah ada 338 yang pasti yang sudah kita bongkar ya. Seperti contoh hari ini yang kita seperti ini kita angkat nisannya, kemudian kita ratakan kembali supaya ini menjadi haknya adalah yang punya hak untuk dimakamkan di sini, ya tentunya adalah jenazah. Selain itu, Cakri, Kepala Dinas Pertamanan Jakarta Jafar Muhlisin juga telah menyatakan atau menuntut kepada Kepala TPU yang baru di DKI agar mereka memperketat
pengawasan dan pendataan di TPU setempat di DKI Jakarta. Selain itu sebelumnya Cakri, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta juga telah menemukan ratusan makam fiktif di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat Juli lalu. Makam fiktif itu diduga tidak terdaftar di kantor TPU setempat. Sebanyak 164 makam yang diduga fiktif ditemukan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dari 164 makam tersebut, 2 diantaranya sudah dapat dipastikan makam kosong atau makam fiktif dan langsung dibongkar petugas. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Jafar Mukhlisin mengatakan, hingga kini sudah ditemukan ratusan makam fiktif yang terdapat di 7 lokasi TPU yang ada di Jakarta. Tim juga masih melakukan investigasi terhadap TPU-TPU lainnya. Jafar menambahkan, dari banyaknya penemuan makam fiktif ini, sebanyak 48 orang pengurus dan pengawas makam telah dimutasi dan tidak diberikan jabatan. Seluruhnya untuk di lokasi ini, ya di Tegal Alur ini, ada sekitar 164 makam yang diduga fiktif. Nah, pada hari ini kita sudah mendapatkan klarifikasi beberapa yang sudah dinyatakan betul-betul ini fiktif. Bahkan sudah ada pernyataan dari pihak keluarga untuk bersedia menyerahkan. Saat ini penertiban makam fiktif tersebut dilakukan dengan cara mengangkat nisan dan menggali makam fiktif tersebut. Kemudian Ya, Cakri, tentunya masyarakat mengharapkan agar penindakan terhadap perjualbelian makam fiktif ini dapat diperketat dan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan sehingga pelayanan dari Dinas Pertamanan dapat dijaga kepada masyarakat. Kembali ke Cakri di studio. Baik, terima kasih KJ atas laporan Anda. Pemirsa, itu tadi laporan langsung dari reporter KJ Netania dan juga juru kamera Adrianto langsung dari TPU Joglo Kembangan, Jakarta Barat.